bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Struktur DNA dan RNA bedanya apa? Dari segi gambar udah beda ya. Kalau DNA itu dia double helix, rantai ganda, sedangkan RNA itu rantai tunggal. Dan pertama, gulanya adalah gula ribosa. Ingat ya, sama-sama 5 karbon tapi strukturnya beda. Ya, ini 5 karbon, 5C, tapi gulanya adalah ribosa pakai R, maka namanya RNA kan. Kemudian yang kedua, basa nitrogennya juga beda. Purinya sama adik gua, pirimidinya yang beda. Kalau kemarin DNA siapa? Adik gua Siti ya. Kalau yang ini namanya adik gua Usi. Nah, berarti nanti T-nya diganti menjadi urasil. Ingat-ingat ya, ini penting banget. T-nya diganti dengan urasil. Kalau gugus fosfatnya sama. Jadi ini satu nukleotida. Ya. Nah, perlu diketahui juga nanti kalau kalian mendengar istilah nukleotida dan nukleosida, hanya beda T sama S nih ya, sini. Itu beda ya maknanya ya. Bukan sama tapi beda. Jadi kalau nukleosida itu hanya terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah gula sama basa nitrogen. Kalau nukleotida itu ada fosfatnya nih, ada tambahannya. Nah, ini tolong diperhatikan benar-benar. Oke. Sementara itu kalau DNA kan cuma satu, DNA aja gitu ya. Tapi kalau RNA itu ternyata ada 3 tipe nih. Yang pertama adalah tipe RNAR atau sebutnya rRNA gitu ya. Oke. Kemudian ada RNA duta atau mRNA atau biasa disebut dengan mRNA atau kodon. Ingat-ingat ya. Istilah lainnya kamu tambahkan kalau belum ada. Nah, di sini disebutnya adalah tRNA atau antikodon. Oke. Jadi RNA transfer atau antikodon. Ini istilah-istilah ini penting untuk nanti ke sintesis protein. Ya. Jadi nanti ketika membahas sintesis protein kamu akan mendengar istilah-istilah ini ya, lebih banyak. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. RNA ribosom itu apa? Dia sebenarnya penyusun hampir dari keseluruhan di ribosom ya. Jadi ini terdapatnya di dalam ribosom dan berfungsi mengatur proses sintesis protein. Jadi memang di ribosom sendiri ada RNA-nya gitu ya. Nah, ini keseluruhan yang ada di sini itu namanya RNA ribosom. Kemudian jumlahnya 80% dari seluruh RNA sel. Ya. Berikutnya yang kedua adalah RNA duta. RNA duta itu berarti dia sebagai duta. Ya, terbentuknya di dalam nukleus. Nukleus itu inti sel. Ya. Dan ciri khasnya dia terpanjang nih. Terpanjang. Oke. Lalu fungsinya apa? Fungsinya membawa kode genetik. Dia fungsinya membawa messenger atau pesan. Ya, membawa kode genetik dari DNA. Ingat ya, dari DNA ke ribosom. Kan dia dibentuknya di sini. Ya. Di nukleus. Dari DNA itu kan adanya di inti. Ya, DNA itu kan adanya di inti. Setelah itu akan membentuk RNA baru keluar dari inti menuju ke ribosom. Ya. Dan sering disebut dengan kodon dan dicetak oleh DNA. Ya, nanti akan lebih jelas di sintesis protein. Lalu ada tRNA. Ini rantai terpendek. Nah, kalau kita lihat strukturnya rantai tRNA itu seperti ini. Ya. Jadi yang sisi atasnya dia akan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon.
Lalu yang berikutnya ini adalah antikodonnya. Ya, maka tRNA nanti disebut dengan antikodon biasanya sih. Ya, yang akan membawa asam amino untuk dipasangkan dengan kodon. Ya. Nah, ini akan terbentuk sintesis protein. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaan dari ADN dan RNA, ya, atau DNA dan RNA. Dari gulanya udah beda ya. Yang pertama ada deoksi dan di ini adalah gula ribosa saja. Sama-sama 5C. Ya. Kemudian struktur ganda struktur DNA-nya ganda, tadi di gambar juga sudah lihat, kemudian ini tunggal. Nah, ini penting nih. Ada timin, di sini ada urasil. Adik gua Siti, adik gua Usi. Ya. Jenis macamnya hanya satu, DNA saja. Nah, kalau di sini ada 3 nih, duta, transfer, ribosom. Tempatnya di inti, di plastida, di mitokondria ada DNA. Kalau ini hanya inti dan sitoplasma dan ribosom nih. Sitoplasma nih penting nih. Nanti kaitannya dengan sintesis protein. Ya. Sama ribosom. Lalu kadarnya ini kalau DNA itu tetap. Ya, kalau ini berubah. Ya, karena kan dia dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Nah, nanti sintesis protein itu seperti apa? Kita akan bicarakan setelah ini. Yang berikutnya adalah fungsi. Dari fungsi itu kalau DNA itu kan dia membawa kode-kode gen. Nah, ini berarti dia menurunkan sifat. Nah, kalau yang di RNA itu khusus untuk sintesis protein. Ya. Oke. Nah, ini saya mengulang ya, makromolekul dan menyalurkan informasi genetik. Nah, ini kan satu rantai tunggal itu kayak gini nih, satu ini doang. Ya, contohnya ini. Ini juga RNA-T ya. Dan struktur kimianya ada urasil. Ya. Ini juga sama ya. Letaknya kadar tetap dan tidak tetap. Oke, sudah. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.